di mana di bulan Ramadan itu pahalanya semakin berlipat ganda sehingga harus lebih giat lagi. Tapi kadang-kala saya sendiri sebagai guru di sini kadang-kala baca selawat, kadang-kala nyanyi. Kalau sudah jenuh saya nyanyi. Ania bulbul watani beletak gembul. Jadi biar kita refreshing. Tempat MGMP ini di SMP 1 Kraksan. Karena SMP 1 Kraksan merupakan SMP yang layak untuk kita tempati, menjadi sebuah inspirasi untuk Bapak Ibu guru MGMP. Terima kasih. Love begini ya. Oh ya, love. Oh iya. Sehingga gerakan love-nya begini. Oke, love gini. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Gimana nih, Kak Safa, ada bolong-bolong nggak? Pas selama Ramadan nih puasanya pada bolong-bolong nggak? Enggak. Alhamdulillah ya, agak bolong-bolong ya, sehat ya. Enggak. Oh, mokel enggak juga. Alhamdulillah ya, teman-teman. Teman-teman nih gimana nih merasa? Sobat-sobat ada yang bolong-bolong apa yang bolong-bolong ini? Ada yang males gitu, ada yang lupa sahur gitu. Saya Kak tadi. Saya juga sahur tadi. Oh, tadi ya sahur. Iya. Tapi tetap puasa ya? Puasa dong. Alhamdulillah. Tidak ada halangan bagi Alhamdulillah. Oh iya. Kita belum opening. Opening dulu dong, Kak. Opening dulu. Halo Sobat Spensaka. Ketemu lagi bersama kita berdua, si artis cilik dan artis imut ini di acara Bismart Bincang Enjoy bersama OSIS menuju generasi hebat. Oke guys, lama gak podcast jadi lupa gerakannya ini. Lupa gerakannya kok bisa sih? Kok bisa lupa gerakan gitu ya? Jadi host ini Kak. Oh iya guys, gimana nih kabarnya kalian? Sudah gimana Kak, Sobat Spensaka gak makin sayang ke kita? Ya aduh. Karena kemarin aja tuh kita sudah ngadain podcast tentang Ramadan hijau, Ramadan ciling. Sekarang bikin lagi nih podcast terkait dengan Pais Love Cinta Al-Quran. Gimana gak makin cinta tuh? Kita terus belajar tuh ya, meskipun Ramadan hausnya, selapar-laparnya kita tetap belajar dan terus belajar bareng-bareng gitu ya, sama-sama Sobat Spensaka. Cinta Al-Quran, gimana gak makin sayang mereka gitu ya guys sama kita, soalnya kita tuh gak kudet gitu, selalu update info-info terbaru, selalu update, selalu terus mau munculin video-video menarik gitu untuk sobat-sobat Spensaka. Untuk terus belajar bareng-bareng gitu. Oh ya, ini nih coba nih. Nih ya guys. Coba lihat nih. Ini nih mulai tadi nih kayak apaan tuh gitu kan? Bikin salvo gak sih? Bikin salvo banget gitu ya. Bener. Nah, jadi ini adalah merchandise berupa gantungan kunci yang dibuat oleh tim kreatif multimedia SMP dan 1 Kraksan. Benar, dan bisa kalian dapatkan di ruangan kreatif multimedia, dan harganya murah meriah. Sampai typo tuh guys. Di saking lapernya guys. Sorry guys. Ini tuh keren-keren banget deh. SMP. Benar nih, Spensaka SMP Negeri 1 Keraksaan. Pokoknya keren-keren nih. Kalau kalian mau bisa langsung aja ke tim kreatif multimedia untuk membeli merchandise berupa gantungan kunci yang imut ini gitu. Kalian bisa nanti pajang, bisa digantungkan di tas. Benar ya. Buat biasa yang polos-polos tasnya nih bisa ya. Oke. Ya. Udah kayaknya. Cukup. Oke.
balik to the topic. Kemarin kita udah ngelakuin podcast yang namanya Ramadan Hijau, Ramadan Celing. Sekarang kita mengangkat tema Pais Love Cinta Al-Quran. Tepuk tangan dulu dong. Temanya udah seru banget. Temanya udah seru banget. Kayaknya nih penasaran gak sih? Pada penasaran kan? Bener-bener banget. Soalnya kan temanya cinta Al-Quran gitu. Cinta Al-Quran. Oke. Kita mungkin langsung aja deh, gak usah lama-lama gitu. Karena Gak ini usah banyak teman-teman basa-basi. bener-bener. Karena ini teman-teman udah kayak cepetan dong gitu, mau belajar nih gitu. Bener. Kita langsung sambut saja bintang tamu spesial Bapak Heru Makmun SAG, Ketua MGMP, dan Ibu Jazila SAG, Sekretaris MPKG. MGMP. Maaf Kak, tipe kalah. Oke. MGMP. Mungkin kita langsung sambut aja ya Kak. Langsung aja sambut. Assalamualaikum Ibu, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu ini Ibu Jazila dan juga Bapak Heru Makmun. Bapak Heru Makmun sebagai Ketua MGMP dan juga Ibu Jazila sebagai Sekretaris MGMP. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu mungkin Kepada sobat-sobat Iya. Caka yang mungkin belum tahu, kenal belum gitu. kenal. Tapi masa sih gak kenal sama beliau gitu kan? Masa gak kenal sama beliau? Beliau ini adalah yang Ketua MGMP dan juga Sekretaris MGMP Mapel PAI. Oke, Mapel PAI ya. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, terima kasih dari saya dulu ya. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kenapa? Karena pada hari ini adalah pengalaman pertama sehingga kita diundang untuk bincang-bincang santai. Kayaknya ini suara-suaranya kurang gelegar mungkin. Kalau menurut punya saya ini kurang. Saya lihat tadi kayaknya semangat sekali. Oleh karena itu saya perkenalkan, saya tinggikan suara tapi tidak nyampe ini juga. Ya, perkenalkan nama saya Heru Makmun SAG selaku Ketua MGMP PAI SMP se-Kabupaten Probolinggo. Dan hal ini merupakan pertama kali saya bisa bincang-bincang santai, terutama dengan anak-anak yang luar biasa ini. Monggo Bu Jasil bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih anak-anak hebat. Sama sepertinya. Bahkan ini yang pertama kali saya bisa berbincang-bincang dengan anak-anak yang luar biasa ini. Perkenalkan saya Ibu Nur Jazila di sini selaku Sekretaris MGMP PAI SMP se-Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah kita berdua ini sudah menjadi pengurus beberapa kali. Terpilih lagi. Keren Dua periode. Kalau saya sudah 4 periode, bukan orang hebat sebenarnya. Tapi kebetulan saja tidak ada yang menggantikan. Iya. Oke. Ya, terima. Oke, jadi terima kasih juga Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya ya untuk bisa hadir di podcast Bismart, di podcast ala kadarnya ini Bu. Mohon maaf mungkin nanti ada salah kata, mungkin Atau kita nanti salah belepotan gitu, ngomongnya belepotan gitu ya, kayak anak kecil makan es krim gitu. Iya, belepotan gitu kan. Seger berarti ini ya. Puasa-puasa. Oke, Bapak Ibu, Bapak Heru dan juga Ibu Jazila, izin bertanya Ibu, bahwasanya tadi kan Bapak Heru sebagai Ketua MGMP dan juga Ibu Jazila sebagai Sekretaris MGMP. Sebenarnya MGMP itu apa sih Ibu? Untuk MGMP ini adalah kepanjangan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Sehingga setiap guru mata pelajaran punya organisasi tersendiri, yaitu perkumpulan, di mana perkumpulan itu ada strukturnya, ada penanggung jawabnya, ada pembinanya. Sehingga kebetulan pembina dari MGMP PAI ini Bapak Heru, alumni ya? dari guru Oke. SMPN 1 Kraksan.
yaitu Ibu Ena Chandrawasi. Nah, mungkin adik-adik tidak kenal karena masih baru lahir gitu. Iya, baru lahir. Ya, terima kasih. Terus Baru launching ya. Iya, baru launching. Nah, terima. Oke, jadi setiap mata pelajaran itu ada apa namanya? Ada pengurusnya gitu. Oke. Nah, untuk Ibu Heru, Ibu Jazila. Jangan. Ibu Heru ada di rumah sepertinya. Nah, Enggak apa-apa. Gak konsen ini antara lapar. Ya, Gak konsentrasi. saya kira sama kalau itu. Oh, sama ya Ibu. Sama. Oke. Jadi setiap mata pelajaran itu ada pengurusnya masing-masing dan kebetulan Bapak Heru dan juga Ibu Jazila sebagai pengurus MGMP mata pelajaran PAI. Oke. Nah, saya kira untuk pengurus itu tidak jauh beda dengan di kelas. Nah, di kelas kan juga ada ketua kelas, ada sekretaris, nah begitu. Jadi tugas dari masing-masing kan ada pemantauan untuk apa kegiatan yang ada di kelas. Sama seperti kita, hanya saja lingkupnya kalau kita ini MGMP ini semakin luas karena se-Kabupaten Probolinggo. Gitu. Dimana ketika ada kegiatan ini kita harus selalu mewakili Probolinggo. Ketika ada kegiatan provinsi, kemudian di Kanwil seperti yang ada sekarang ini, kita sudah melaksanakan kegiatan Pais Love atau Cinta 9 Cinta. Oke. Nah, tadi nih Kak Feli dengar-dengar tentang Pais Love. Nah, dengar-dengar tentang Pais Love. Kemarin perlu Bapak Heru dan juga Ibu Jazila ketahui bahwasanya kemarin juga kita melakukan salah satu kegiatan dari Pais Love ini yaitu Cinta Lingkungan. Kita membuat video podcast tentang cinta lingkungan. Itu termasuk juga rangkaian dari Pais Love sendiri. Nah, Feli juga mendengar bahwasanya Pais Love ini ada 9 cinta. Ya, Nah, rangkaian kegiatan Pais Love ini apa saja Bapak Ibu? Mungkin bisa dijelaskan mungkin buat sobat Spensaka, sobat-sobat yang nggak tahu tentang Pais Love itu apa gitu Ibu. Ibu ya. Bapak ya. Ya, Baik. saya jelaskan untuk Pais Love yang sekarang ini yang kita laksanakan adalah Pais Love Al-Quran, di mana ada Pais Love membaca, ada Pais Love itu menulis, ada Pais Love digital, dan masih banyak yang 9 tadi sudah disebutkan. Sehingga apa? Intinya daripada kegiatan-kegiatan ini adalah untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Agar supaya tidak merasa jenuh di bulan Ramadan ini. Ini Bukan menambah hanya tidur. kegiatan gitu ya, Pak, ya, bukan hanya Ibu. tidur saja, tapi harus lebih semangat, di mana di bulan Ramadan itu pahalanya semakin berlipat ganda, sehingga harus lebih giat lagi. Sehingga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan. Salah satunya adalah menulis. Nah, kita sudah melaksanakan kegiatan menulis Al-Quran. Dengan apa tujuannya? Tujuannya menulis Al-Quran itu pasti kita akan membaca. Monggo bisa di Mungkin ada tambahan lagi. Nah, kita di sini ada Cinta Menulis Al-Quran, di mana tidak hanya siswa yang menulis, tetapi Bapak Ibu guru kita juga anjurkan untuk menulis. Nah, tadi kita menempatkan posisi atau tempat MGMP ini di SMP 1 Kraksan. Karena SMP 1 Kraksan merupakan SMP yang layak untuk kita tempati, menjadi sebuah inspirasi untuk Bapak Ibu guru MGMP untuk menulis mushaf. Jadi di sini Bapak Ibu kita bagi per orang 6 lembar untuk menulis Al-Quran. Sedangkan kita di sekolah mungkin juga adik-adik ini di sekolah ada ya, ada kegiatan. Ada kegiatan tulis menulis Al-Quran. Tujuannya apa? Biar kita cinta dengan Al-Quran. Oke. Jadi itu tulis menulis itu juga salah satu bentuk cintanya kita untuk Al-Quran gitu ya. Jadi tidak hanya membaca ya, tapi kita juga menulis. Oke. Jadi ada 9 cinta. Salah satunya mencintai Al-Quran. Jadi 9 cinta itu yang pertama yaitu ada cinta Ramadan. Di mana kita sudah mengadakan kegiatan Ramadan. Kemudian cinta mengaji. Nah, cinta mengaji kita setiap pembiasaan ada mengaji, ada tadarus Al-Quran. Kemudian ada cinta digital. Cinta digital sama sebenarnya seperti kita berbicara begini. Kemudian membuat konten seperti adik-adik yang kemarin sudah membuat konten yang
sepertinya sudah di-upload ya kontennya Iya. di Kanwil. Kemudian cinta lingkungan yang kemarin ada lingkungan hijau yang Iya, kemarin iya, sudah iya. juga buat Buat konten. podcast, Iya. Jadi itu yang dikatakan 9 cinta yang sebenarnya itu sudah terakomodir di sekolah masing-masing. Cuman kita tidak menyebut dari 9 cinta. Hanya itu. Karena apa? Kanwil ini hanya menyempatkan tahun ini menggunakan 9 cinta, bukan cinta yang lain. Wih, keren guys. 9 cinta, bukan cinta yang lain. Oke. Itu yang harus digarisbawahi. Oke, jadi 9 cinta ini semuanya dilakukan oleh pelajar atau bagaimana? Seluruh pelajar. Seluruh pelajar dan baik dari guru sampai ke anak-anak. Biar apa semuanya ikut berpartisipasi, biar pahala itu mengalir semuanya. Terutama di bulan Ramadan ini. Sehingga lebih diutamakan, yuk jangan kendor karena kita puasa. Iya. Gitu. Karena di situ kan ada cinta ilmu, ada cinta Rasul. Iya. Di mana cinta ilmu kita harus menambah ilmu. Cinta Rasul kita dimanapun harus baca sholawat. Iya, benar. Seperti yang Sholawat begini. Nabi. Baca sholawat tidak harus kita di sekolah. Kita naik sepeda on telepon, GL Pro genjot langsung protol. Kita juga harus pakai sholawat, iya kan? Iya. Tapi kadang-kala saya sendiri sebagai guru di sini kadang-kala baca sholawat, kadang-kala nyanyi. Kalau sudah jenuh saya nyanyi. Ania bulbul watani beletak bulan. Jadi biar kita refreshing ya, tidak jenuh. Mungkin begitu. Ibu dan Bapak, saya Iya. ingin bertanya. Kan saya ini masih belum tahu lebih dalam apa itu MGMP yang tadi Ibu dan Bapak bilang, dan mungkin sobat-sobat dan Kak Feli mungkin juga masih bingung apa itu ya Bu ya, peran MGMP dalam kegiatan Paislove itu perannya menjadi apa gitu ya Bu ya dan Bapak? Begini ya, untuk MGMP itu perannya sama seperti halnya di struktur kelas. Nah, struktur kelas itu adalah membantu teman-teman yang ada di dalamnya, di lingkupnya itu. Sehingga untuk MGMP ini adalah wadah curhat. Nah, Curhat dong malah gitu ya. Curhat atau mungkin ada bimbingan-bimbingan lain dari guru-guru se-Kabupaten Probolinggo. Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Jasil, yang dicontohkan di Sama struktur seperti kelas. struktur Nah, ada kelas gitu ya. ketuanya, ada Wakil, pengurus yang dan lain lain. sebagainya. Pasti adik-adik sudah tahu karena ada di kelas. Iya. Pastinya itu mewadahi semua kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Oh, iya. Nah, mungkin tambah lagi dengan adanya MGMP kita bisa saling berkomunikasi, bisa saling berbagi. Berbagi Misalkan, ilmu, berbagi berbagi ilmu. cerita. Oh, di SMP 1 Keraksan kita mengadakan metode seperti ini untuk anak-anak. Oh, ternyata berhasil. Di SMP Oke. misalkan Jadi kebetulan menjadi saya- inspirasi gitu ya bagi SMP kebetulan yang saya kan lain. ngajarnya di SMP 1 Pajarakan. Kadang-kala kita bertukar di sini. Bukan bertengkar bukan, tetapi Bertukar metode. Bahasa Madura ya. Ya. Kalau gitu. bertukar Madura beda kan. Nah, ya gitu. Oke, Siap. jadi peran dari MGMP dalam kegiatan Paislove itu sama halnya seperti kita di kelas gitu ya, mengurus gitu. Seperti kalau kita menjadi ketua mengembangkan kelas, wakil. kurikulum, metode-metode yang kita pakai di sekolah. Iya. Terus Ibu kegiatan mengapa harus ada cinta Al-Qur'an? Tadi kan ini ada temanya ini Paislove cinta Al-Qur'an. Kenapa harus ada cinta Al-Qur'an sih Nah. gitu? Seperti yang disampaikan tadi, selain cinta Allah, kita mencintai apa yang telah istilahnya yang telah diturunkan, termasuk Al-Qur'an. Ya. Istilahnya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Qur'an. Cinta, nah namanya cinta itu harus kita tautkan hati kita kepada seseorang. Nah, kalau kita itu adalah ke Allah. Nah, karena guru agama ya minimal, ya bukan minimal, harus maksimal kepada Allah selain cinta yang lain. Gitu ya. Nah, saya tambah lagi. Nah, cinta Al-Qur'an ini merupakan salah satu aspek ya, aspek kehidupan yang paling penting untuk kita ketahui, karena di situ itu nantinya akan menjadi sumber petunjuk bagi kita, di mana dengan kita selalu mencintai Al-Qur'an, kita akan menemukan jalan yang benar. Jadi tidak seenaknya sendiri, karena kita mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Al-Qur'an. Oke, jadi tapi beneran sih Bu, Al-Qur'an ini
kan diturunkannya Al-Qur'an ini pada saat bulan Ramadan. Jadi sangat pas nih waktunya untuk mencintai Al-Qur'an lebih dalam lagi gitu. Seperti tadi tuh Menghafal Al-Qur'an. Kebetulan Kak Feli alhamdulillah sekarang sudah belum hatam Al-Qur'an, tapi sekarang sudah 19 juz gitu. Alhamdulillah kan. Jadi kayak momen yang pas nih untuk mencintai Al-Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an gitu-gitu di dalam bulan Ramadan ini gitu. Terus kenapa sih Bu Bapak Ibu ini mengambil tema Pais Love gitu? Pais Love itu dari singkatan pendidikan agama Islam. Love itu dari bahasa Inggris, cinta. Sehingga apapun yang harus kita kerjakan sesuai dengan tema kita di bulan Ramadan, yaitu harus mencintai seluruhnya, yaitu terutama Al-Qur'an, karena itu adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang diturunkan lagi kepada umatnya, yang harus kita jaga. Oleh karena itu kita membumikan Al-Qur'an ini bukan hanya membaca, tapi bisa menulis, bisa menghafal, terus bisa membuat konten-konten, itu cinta digital. Cinta digital itu kenapa? Karena kita sekarang perang digital. Anak-anak sekarang kan cenderung bangun tidur langsung buka HP. Medsos, Terus rebahan ya Bapak. Gitu. Sehingga untuk mengurangi. Kayaknya ini pengalaman pribadi. curhat ya. Oh iya. Sehingga ini kita program dari kantor wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur, bahwa setiap sekolah itu diharapkan memenuhi daripada 9 cinta ini. Ya, utamanya sekarang ya anak-anak sekarang itu seharusnya menitik beratkan kepada cinta digital. Cinta digitalnya bagaimana? Kita harus lebih aktif untuk bisa mengupload yang baik-baik, yang hal-hal positif. Oke. Mungkin podcast ini mungkin bisa menjadi salah satu Pais Love digital. Ini termasuk cinta digital. Ini adalah media dakwah. Media dakwah. Gitu. Oke. Mungkin Ibu Jazila mungkin mau menambahkan jawaban dari Bapak. Iya, saya kira memang dengan kegiatan Pais Love ini semakin meningkatkan kita para GPAI terutama, kemudian sebagai ajang tali silaturahim. Dengan begini kita bisa berbagi dengan cara yaitu tadi menulis mushaf itu tadi yang kita lakukan bersama-sama, sehingga kita bukan hanya kegiatannya membaca tetapi kita juga menulis sambil melancarkan tulisan kita. Mungkin itu saja. Oke. Untuk Bapak dan Ibu selaku ketua dan juga sekretaris MGMP, harapan yang diinginkan untuk dari kegiatan Pais Love ini itu apa gitu? Dan harapan kedepannya itu gimana gitu ya? Untuk harapan kedepannya ini kan pertama kali yang dikembangkan oleh Kanwil Jawa Timur. Harapannya di bulan Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya waktu, yaitu untuk memperbanyak ibadah, sehingga kita bisa mencapai yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu takwanya di sini adalah menjalankan perintah Allah dan semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Ya, itu artinya apa? Sesuai dengan Al-Quran tadi, bahwa di dalam bulan puasa itu, bulan Ramadan ini, kita seyogyanya, bukan menjadi alasan luyu. Puasa tidak ada tenaga. Tiduran aja deh. Tiduran aja. Dan lagi saya sampaikan bahwa tidur itu katanya ibadah. Itu memang betul. tapi kalau tidur terus, ini nih. Menambah ibadah. Tapi kalau emang tapi ya kalau konsepnya yang salah itu. Tapi kalau kita tuh dari sahur gitu ya, kita makan banyak tuh dah. Terus itu nyampe maghrib lagi kita tidur. Kayaknya kucing juga bisa deh. Kayaknya kucing juga bisa deh. Jadi keharapan dari kegiatan Pais Love oleh Bapak Heru dan untuk Ibu melakukan
untuk melakukan semaksimal waktu, apa namanya? Ya Allah ngeblank. Apa namanya? Meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan dan memanfaatkan waktu per detiknya untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Untuk Ibu Jazila, bagaimana Ibu Mungkin harapannya? Saya menambahkan, jadi harapan kita itu selain meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap agama, juga meningkatkan kompetensi guru pendidikan agama Islam. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran PAI, di mana dengan adanya seperti ini, kita sebagai guru PAI itu mempunyai banyak perkembangan dan metode. Kemudian meningkatkan kerjasama, baik itu antara sekolah, orang tua dan masyarakat, juga membentuk perilaku atau beriman yang berakhlakul karimah. Dan manfaat dari kegiatan ini untuk jangka panjang yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beragama, kemudian meningkatkan masyarakat terhadap agama, dan sekaligus yaitu tadi berakhlakul karimah. Karena ini yang kita inginkan sekarang yaitu anak-anak yang berkepribadian. Gitu. Oke. Jadi di bulan Ramadan ini sebenarnya Pais Love gitu-gitu ini sudah dilakukan nggak sih Bu? Apa Sebelumnya pertama atau kali? ini pertama kalinya Iya. yang dilakukan gitu? Kalau programnya ini program dari kantor wilayah kabupaten yang yang turun dari kabupaten dari provinsi, yaitu dari Kanwil Provinsi Jawa Timur. Ini genjotan gerakan pertama untuk lebih aktif lagi, sehingga bukan pondok Ramadan yang hanya itu aja, kita coba rombak. Nah di situ ini Jadi menambahkan program-program siswa yang di sekolah-sekolah itu, mungkin ya bagaimana cara yang dititik beratkan itu mengurangi digitalisasi. Artinya digitalisasi yang jelek-jelek itu kita kurangi di bulan Ramadan, sehingga harapannya ke depan itu siswa terutama di Kabupaten Probolinggo itu mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik, ya itu. Sebenarnya Pais Love ini tidak terjadwal pun kita melakukan, ya kan? Iya, Kan benar. juga kan? Iya, Kita benar. sudah ada di sini pembiasaan. Pembiasaan, Sholat duha. ngaji. Mungkin menulisnya yang tidak kita jadwalkan, mungkin begitu. Saya kira Pais Love ini sebenarnya sudah kita lakukan, hanya saja kita tidak memilah. Oh, ini termasuk cinta ilmu, ini termasuk cinta digital, ini termasuk cinta lingkungan. Padahal semuanya itu dari 9 cinta itu kita sudah melakukannya. Tapi kita tidak bisa memilih seperti kita nih nganggep ini sebagai cinta Al-Quran, jadi kita tuh udah melakukan itu. segalanya. Padahal kita sudah melakukan sembilannya hal itu. Tapi sebenarnya nih ya Dek, kalau di kelas Kak Feli, di kelas tahfidz itu sudah melakukan hal itu gitu. Jadi kita nulis Al-Quran, menghafal Al-Quran gitu-gitu. Terus juga di sekolah kita ini kan 9 cinta, salah satunya ada menjaga lingkungan. Kita kan ada deh setiap pembiasaan celing sekolahku. Dan pulang sekolah itu kelasnya Harus maupun celing lingkungannya juga, harus celing dan bersih. cetar indah lingkungan sekolahku. Jadi sebenarnya itu sudah dilakukan oleh kita gitu-gitu kan. Iya. Jadi Dan kita tidak terasa ternyata sudah melakukan hal 9 itu cinta gitu. itu, ya. Wah, tertarik sekali tadi ada celing ya. Nah, Iya, celing itu dilakukan tiap hari atau kita terjadwal itu? Setiap hari. Oh, setiap hari. Iya, Bagus. pulang Dan maupun baru datang dari sekolah ya. baru datang. Jadi kita ada jargon itu celing sekolahku, cetar indah lingkungan sekolahku, pulang berangkat datang bersih, pulang bersih gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, Iya. celing itu apakah terjadwal ada khusus? Misalkan anak ini harus membersihkan hari ini, yang ini ada terjadwal siswa, bukan? Kalau ini piket kelas iya piket kelas bareng-bareng gitu biasanya. ya. Tapi meskipun piket nih Bu, teman-teman di kelas itu pada ngebantuin gitu-gitu. walaupun dia tidak terjadwal piket tapi udah terasa dari dirinya itu kalau untuk membantu temannya gitu. Soalnya juga waktu untuk belajar gitu, juga biar gak lama-lama gitu. Jadinya dibantu sama teman-temannya gitu. Jadi sebenarnya Pais Love ini sudah dilakukan oleh kita gitu ya, tanpa kita sadari gitu ya. Ternyata udah 9 Cintanya Sembilan itu cinta yang Sudah digabungkan, sehingga dilakukan. ini hanya jorgannya saja.
Jorjan itu julukan mungkin. Iya, Jorjan. Slogan sehingga ini semua kegiatan-kegiatan itu semuanya dilakukan. Cuman intinya tidak ketemu istilah singkatannya apa. Nah, sehingga di provinsi itu mengadakan Paislov ini. Padahal itu kita sudah lakukan setiap hari. Ya. Sebelum kita mengenali secara tidak sadar, nah kan gitu. Iya, Secara iya, tidak benar, sadar benar. kita sudah melakukan. Ya. Oke, mungkin Ibu Jazila mau menambahkan? Saya kira dengan adanya cinta Paislov ini semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena ini satu, selain tergerak tapi terjadwal. Yang biasanya kadang kita melakukan, kadang tidak, tapi kalau sudah dijadwal otomatis kita wajib dan harus begitu. Sama seperti kalian, kalau tidak ada jadwal tidak mungkin. Nah, tidak mungkin lakukan seperti adanya celing tadi. Nah, karena ada celing ya namanya. Celing. Akhirnya celing. Akhirnya kita melakukan itu. Sebenarnya kita melakukan, tapi kadang masih ada ogah dan tidaknya. masih gitu ya. mungkin yang kebanyakan masih males kan bukan tiketnya bukan tiket sekarang gitu. Iya. Oke, pesan dan kesan dari kegiatan Paislov ini apa, Bu? Bapak Ibu, pesan dan kesannya? Kalau pesan saya itu kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesannya ya kita biasa-biasa saja, cuman kesan tahun ini itu berbeda dengan tahun yang kemarin. Artinya tahun ini adalah lebih baik sehingga kita menyusun programnya itu lebih baik juga daripada tahun yang kemarin, sehingga yang diistilahkan itu hari ini harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Nah, itulah kesan pesan saya, sehingga adik-adik bisa lebih baik lagi, mudah-mudahan menjadi generasi yang bisa diandalkan oleh terutama oleh agama, terutama oleh orang tua. Amin. Oke, jadi disampaikan juga bahwasanya sebelum-sebelumnya ini kayaknya Ramadan ini kerasa lama gitu ya, Dek. Karena kita sekolah melakukan 9 cinta ini, Paislov ini, Maghrib itu gak kerasa gitu. Maghrib itu gak kerasa. Kak, dari saking banyaknya kegiatan yang kita lakukan, saking produktifnya kita gitu. Jadi kayak tidak terasa tiba-tiba pulang sekolah dari udah gak ada kegiatan, tiba-tiba udah maghrib maghrib aja gitu kan. Dari awalnya kalau kegiatan Ramadan di sini itu kita dijadwalkan pondok Ramadan dari awal kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu dijadwalkan di musola. Dan untuk yang tidak di musola atau tidak terjadwalkan di musola itu di kelas masing-masing dan diberi materi oleh benar-benar, dan itu fasilitator dan di kelas Feli sendiri itu selama pondok Ramadan ini yang dilakukan tadarus. Sebenarnya sama aja sih sama hari-hari sebelumnya, soalnya kan kelas tahfidz gitu ya, Bu. Oh iya, beda. Jadi setiap hari selama bulan Ramadan ini tadarus satu persatu, yang lainnya meneteni, mendengarkan mengoreksi bacaannya gitu. Jadi sama aja gitu. Jadi lebih produktif sampai gak kerasa gitu ya. Alhamdulillah. Gak kerasa. Kalau tidak terasa puasa berarti nikmat gitu. Nikmat tambah nikmat. Terus untuk Ibu Jazila bagaimana pesan dan kesannya? Ya, kalau menurut saya pesan dan kesannya bahwa kita itu diajarkan untuk lebih mencintai, selain kita cinta kepada Allah juga akan cinta kepada manusia, di mana kita diuji di sini untuk menjadi manusia yang lebih sabar. Karena apa? Karena kalau kita tidak sabar, segala sesuatu yang kita akan lakukan serba dengan gerasa gerusu ya katanya orang sini ya. Jadi seenaknya tidak mengacu pada agama. Kemudian kesannya dengan adanya kegiatan seperti ini untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan, kita akan lebih dapat membentuk karakter pribadi yang lebih baik. Jadi lebih adil dan cinta kepada sesama manusia. Dalam artian di sini kita tidak semena-mena dengan orang lain.
Gitu. Selalu menghargai orang lain. Benar. Karena sikap toleransi ini diperlukan ya untuk kita di sini. Sesama manusia dan Iya, apalagi di sini Apalagi sesama umat manusia, Benar. umat Islam. Nah, benar-benar apalagi di SMP 1 Keraksaan ini memiliki teman yang beda agama, beda-beda agamanya gitu ya. Penting ini. Moderasi beragama Moderasi itu beragama. ya. Moderasi. Kemudian juga kebetulan kita moderasi beragama, pas itu kita ikut lomba Ibu. Moderasi beragama itu menang juara ke harapan 2. Ya. Itu harapan kedua se-Jawa Timur. Jawa Ya. Timur. Ya, pada Jadi- waktu itu Bu Jasil moderatornya. Sekarang orangnya di sini. Ya. Iya, kebetulan juga saya ikut Bu. Apa beda ketika di layar dengan bertatap muka? Beda kayaknya Bu. Beda Bu. Ah, itu Beda kayak pengaruh. beda orang gitu Bu. Beda orang. Iya, jadi alhamdulillah SMP Negeri 1 Keraksaan juara harapan kedua, artinya itu 5 terbaik se-Jawa Timur gitu. Alhamdulillah menang pas itu moderasi Termasuk beragama ini. penghargaan. Ya, bagus, luar biasa. Luar Karena biasa, Ibu. Bu Jasil pada waktu itu sudah melihat video dari berbagai sekolah karena memang yang nyeleksi. Ternyata Ibu Jazilah yang pertama yang nyeleksi. Karena iya, yang selalu mewakili dari kabupaten itu SMP persis saya. Oke, mungkin kalian buat yang nggak tahu videonya mungkin bisa di scroll Bisa tuh. di-scroll lagi. Media sosialnya SMP Negeri 1 Keraksaan. Itu ada film pendek moderasi beragama gitu. Mungkin ada tambahan lagi nggak Bapak Ibu tentang pesan dan kesannya? Face love atau ingin menambahkan Cukup. Ini Mungkin saya sudah tambah sedikit mulai- ya. Oke. Jadi cinta Pais Love itu dapat diartikan sebagai cinta yang tumbuh dari hati yang suci, yang ikhlas, yang dipupuk dari nilai-nilai agama dan kebaikan. Jadi ada beberapa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada orang yang ada di hati kita. Nah, ini yang terakhir. Ini yang lebih mengena mungkin ya. Siapa orang yang ada di hati kita? Bisa sahabat kita, teman kita, tetangga kita, banyak sebenarnya. Tuh. lebih kepada kedua orang tua. Itu harus itu. wajib itu. Dan wajib. Oke, juga cinta ini untuk selalu kalau cinta ini dilisankan dengan cara diikrarkan dan juga cinta ini dibuktikan secara perbuatan dan juga cinta harus juga terus untuk dibuktikan dan juga diikrarkan bahwasanya kita mencintai sesuatu itu seperti itu. Kita harus membuktikan kalau kita juga mencintai Al-Quran gitu dengan cara membaca Al-Quran seperti itu, melisankan atau mengikrarkan membaca Al-Quran gitu. Terutama tadi nih cinta Al-Quran ini ya. Ya karena karakteristik cinta itu ada beberapa, ada ikhlas, kemudian tulus, sabar, penuh kasih, dan mengutamakan kebajikan. Benar. Oke, kayaknya ini udah mau maghrib ya. Kelaparan kali Pak. Ya itu sampai gak ini batuk-batuk karena saking semangatnya. Oke. Ya. Berkah ini insya Allah berkah. Alhamdulillah. Oke, Ya. karena waktunya sudah mau habis ya. Dan kita udah cukup menambah ilmu banyak sekali Kita di sini. mau berterima kasih Terima kasih banyak untuk Bapak Heru dan Dan juga Ibu Ibu Jazila. Jazila Sama-sama. sudah mau menyempatkan waktunya untuk Untuk bincang-bincang enjoy gitu ya. kita. Memberi ilmu ke kita juga memberi ilmu kepada sobat-sobat Sobat-sobat Semensaka Semensaka yang ada di rumah yang sedang nonton kita ini gitu. Terima kasih banyak ya Ibu dan Bapak. Terima Kalau kasih. love begini ya. Oh ya, love. Oh iya. Sehingga gerakan love-nya begini. Oke, Nah, love gini. Terima kasih dan mungkin mau minta maaf atas mungkin ada kata-katanya kita yang kayak kurang gitu ya Ibu. Mohon maaf belepotan gitu ya. Apa namanya? Dan terakhir kita mau mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Terima Kepada kasih sobat semuanya. Semensaka juga minal aidin dan wal faizin. mohon maaf lahir dan batin. Benar-benar. Terima kasih ya Ibu dan Bapak sudah menyempatkan
datang ke Bismart Podcast ala kadarnya ini. Alhamdulillah, ini yang luar biasa. Oke. Sama-sama, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Ibu Bapak. Oke guys, cukup sekian video podcast kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, sobat-sobat Spensaka yang sudah menonton video podcast kita dari awal hingga akhirnya acara ini. Terima kasih juga, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya kita ngobrol santai, belajar bareng gitu menambah ilmu. Benar, terima kasih banyak juga Dan buat juga untuk sobat-sobat Spensaka, jangan lupa dinyalakan loncengnya dan subscribe. subscribe. Jangan lupa kalian subscribe. Dan loncengnya supaya Gak mendapatkan ketinggalan, info terbaru. jangan lupa kalian subscribe, like, juga jangan lupa dinotifkan lonceng notification untuk bisa dapat video-video terbaru dari Spensaka ini gitu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See